Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Pak. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat. Ya, kita sudah sampai di minggu ke-12. Sambil menunggu yang lain juga, Bu, silahkan diisi absensi pada chatting ya di sebelah, nama dan NPM-nya. Kita sebentar lagi kita mulai. Ya, saya coba untuk share materi ya. Oke, untuk minggu ke-12 ini kita sudah mulai sketsa dengan teknik pengamatan lapangan ya. Jadi kalau kemarin kita sudah sketsa mengenai eksterior, interior ya yang terukur ya. Perspektif 1 titik hilang ya, 2 titik hilang ya. Nah, sekarang sudah kita berubah untuk melatih sketsa secara objek lapangan ya, pengamatan lapangan ya. Kalian nanti survei ke lapangan, mencari objek ya, mengenai tentang detail arsitektur ya. Jadi dalam suatu bangunan ya, nanti kalian bisa memilih bangunannya sendiri yang dirasa atau diperkirakan menurut insting kalian adalah bangunan yang cukup menarik ya. Jadi kalau menarik itu kan banyak hal ya. Bisa karena kalian sendiri merasa tertarik secara spontanitas ya, secara insting, atau memang melihat dari beberapa rekomendasi ya, baik itu di media sosial maupun di penggiat arsitektur ya, bangunan-bangunan apa yang cukup menarik ya. Tentunya kalau saat ini kita terapkan pada masa pandemik, mungkin bisa diminimalkan jangkauan untuk mencari objek amatannya ya. Jadi dicari yang terdekat saja yang sekiranya efektif ya. Nah, dari bangunan-bangunan nanti yang Anda perkirakan adalah menarik, kalian harus bisa menemukan bagian tertentu yang spesifik, yang kiranya memang cukup menjadi ikon atau cukup menjadi perhatian ya. Kalau dalam suatu arsitektur bisa disebutnya point of interest-nya ya. Jadi sesuatu objek bangunan itu pasti memiliki hal bagian-bagian tertentu yang menarik ya, atau bisa menjadi suatu simbol ya, yang mana dari simbol tersebut ya itu melambangkan gedung tersebut ya, baik itu karakter kegiatan ya, baik itu mungkin tema daripada bentuk bangunannya ya. Jadi banyak penerapan-penerapan ikonik dalam suatu produk karya arsitektur. Nah, karena ini ranahnya di gambar arsitektur, jadi nanti visual yang kalian lihat ya dalam suatu objek arsitektur tadi, kalian bisa tangkap dengan berupa sketsa ya, menjadi sketsa suatu gambar detail arsitektur. Dengan perkembangan teknologi ya yang ada, kalian bisa mempersingkat atau menghemat waktu berada di lapangan, di luaran ya. Kalian bisa menggunakan teknologi foto ya, menggunakan handphone atau apa ya. Jadi objek tersebut difoto ya. Tentunya sebenarnya dengan kemampuan teknologi penyimpanan rekam data ya, foto ini kalian bisa mereview dulu ya. Setelah difoto kira-kira hasil angle-nya ya, arah pandangnya yang tadi disebut sebagai objek pilihan kamu yang menjadi objek yang menarik sebagai detail arsitektur, kira-kira kalau sudah masuk ke kamera ya, hasil gambarnya direview dulu, kira-kira perlu perubahan posisi arah pandangnya enggak kan gitu ya. Itu yang mungkin menjadi nilai lebih kepraktisan di teknologi yang sekarang berkembang ya.
Lain hanya kalau zaman dulu sketsa ya bagaimana insting kita melihat, kadang kita sebagai yang akan menggambar objek tersebut, kita harus bisa memposisikan mata kita di mana, ya. Mata kita mau pindah di sebelah mana, sudut pandangnya, kira-kira dengan pandangan seperti itu, apakah nanti gambarnya bagus, hasil gambarnya pas enggak dengan yang akan disampaikan, ya, pesan yang akan disampaikan. Dalam artian pesan itu adalah pesan visual, ya. Jadi dalam ilmu arsitektur itu kita komunikasi secara visual, ya, itu harus bisa menjadi insting awal, ya. Kalau komunikasi verbal atau lisan kan saat kita memberikan presentasi suatu karya kita, ya, kita menjelaskan konsepnya, analisisnya, ya, arah gambar yang akan kita mau buat. Ya. Tapi kalau sesuatu produk karya, ya, itu diutamakan adalah bahasa visualnya dulu, ya. Baru nanti ditambahkan dengan bahasa lisan sebagai penjelas. Ya. Nah, dalam hal ini karya-karya arsitektur yang sudah berwujud, ya, kalian coba belajar atau berusaha melatih, ya, mengasah insting kalian bagian mana yang menurut kalian itu menarik, ya. Entah itu bagian kanopinya, terasnya, ya, atau puncak atapnya, ya, atau mungkin kolomnya, ya, pilarnya, ya. Bahkan mungkin kalau yang sangat menarik itu adalah di bagian kaki, ya, dalam artian pilar kolom itu bukan bagian atas atau bagian bawah yang mendekati dengan posisi area lantai, ya, karena mungkin bentuknya yang kokoh atau mungkin materialnya yang lebih bisa berupa suatu tekstur, ya, tekstur material, ya. Boleh-boleh saja seperti itu. Jadi rupa dalam suatu bangunan itu kan menyeluruh, ya. Nah, kalian harus bisa menemukan bagian mana, ya, bagian mana yang akan menjadi nilai arsitektural, ya, secara detailnya. Kalau tertarik mungkin dari sisi konstruksi konsolnya, ya, balkonnya, atau mungkin bahkan mungkin bentuk seperti penataan pilar-pilar kolom-kolom pada balkon, ya, pagarnya, atau mungkin bisa juga penataan bentuk motif model jendelanya, ya, yang disertai mungkin dengan bingkai-bingkai seperti bangunan-bangunan kolonial, ya. Kalau kalian mungkin tertarik dengan konsep-konsep tema bangunan kolonial, ya, kalau diperhatikan kan bentuk jendela-jendelanya adalah tinggi-tinggi dimensinya, terus kemudian di dindingnya dekat jendela biasanya masih ada motif-motif, ya, untuk kesan konsep bangunan-bangunan kolonial, ya. Jadi detail arsitektur ini adalah sangat menjadi representasi suatu karya, ya. Misalkan juga melihat bentuk susunan atap, ya, atau bahkan material yang dipakai dalam detail atap, ya, gentengnya yang di sudutnya, ya, itu juga bisa menjadi pilihan gambar detail arsitektur, ya, seperti itu. Ya, itu nanti yang akan kalian jadikan tugas hari ini, ya, sampai dikumpulkan di minggu depan, ya, adalah survei lapangan untuk merekam data dengan kamera, difoto, kemudian dilanjutkan sketsa di rumah, ya. Kalau tidak pandemik sebenarnya studio seperti ini, ya, setelah ada pengarahan langsung ke lapangan, ya, ke lapangan menggambar, nanti 3 jam kemudian, ya, biasanya langsung dikumpulkan di ruangan lagi hasil sketsa lapangannya, ya. Nah, bahkan kalau waktu pas zaman dahulu sebelum ada teknologi kamera yang praktis, benar-benar sketsanya di lapangan, di objek tersebut, supaya tidak ada kekeliruan daripada rekam detailnya, ya. Nah, waktu itu terus berubah, kemudian bisa menggunakan teknologi kamera, jadi difoto di lapangan, kemudian bisa dibawa ke studio lagi untuk dikerjakan di studio, ya. Nah, ini karena sekarang juga bersamaan dengan kondisi pandemik, ya, kita harus tatap mukanya virtual, ya. Kalian harus coba mencari objek di lapangan, langsung diselesaikan di rumah. Oke, baik, itu nanti tugasnya, ya. Sekarang saya coba untuk membahas mengenai
materi warna ya. Atau ini dulu deh, diskusi tugas ya. Nanti akan saya share juga di apa itu, di WA ya, di WA grup. Ini sambil sebelum saya materi, saya coba ini memberikan tugas, contoh tugas apa itu, diskusi tugasnya ya. Sudah terlihat ya? Ini sudah terlihat. Ini tugas di minggu ke-12 ya. Sketsa perspektif data arsitektur ya. Yang tadi yang saya sampaikan tadi ya, sumber pribadi dari objek lapangan ya. Kemudian pilihan objek itu arsitektur yang ikonik ya, monumental ya, tentukan bagian data arsitekturnya yang menarik ya. Kemudian sketsa data tersebut ya. Dokumentasi objek, detail pilihan tersebut dengan kamera ini sebagai backup ya. Kalau seandainya sudah datang ke lapangan ya, kalian mungkin ada lupa dan sebagainya, atau mungkin mau ganti sudut pandang tertentu, dari hasil foto-foto itu bisa dipilih lagi ya. Jadi saat foto ya, boleh sebanyak-banyaknya posisi arah pandangnya. Nah, nanti biasanya tinggal di rumah di analisis lagi hasil foto tersebut, mana yang kira-kira tepat posisinya ya, dengan proporsi dalam kertas gambar ya, apakah harus landscape atau harus portrait ya. Terus kemudian dilanjutkan lagi sketsanya di rumah ya, terus dengan sketsa tekniknya freehand ya, tidak perlu menggunakan penggaris sebenarnya ya, karena sudah pernah belajar menggunakan penggaris ya. Terus kemudian di teknik renderingnya boleh menggunakan pensil, tinta, pensil warna ya, ini dicampur boleh ya, dipadukan bersama ya, seperti itu. Nah, ininya untuk media kertas A3 seperti biasa ya, ada garis tepi dengan log, kemudian penilaiannya adalah objektif dari gambar kalian ya, bagaimana pemilihan objek detailnya, karena objek detail yang dipilih ini sebenarnya mewakili insting kalian melihat objek tersebut ya. Apakah objek yang dipilih itu memiliki detail-detail yang menarik, nah kemudian pilihan detail yang mana yang diambil ya, ini kan menjadi kriteria penilaian dari pemilihan objek. Kemudian arah pandangnya juga menentukan hasil gambarnya juga ya. Detail arsitekturnya sebenarnya di existing ya, di lapangan sebenarnya bagus, tapi karena arah pandangnya yang kurang tepat sehingga hasilnya jadi kurang mendukung ya. Terus kemudian yang ketiga ini adalah proporsi dalam media kertas ya, mau landscape atau portrait. Kemudian tekniknya adalah freehand, kemudian rendering warna, dikumpulkan besok minggu depan ya, paling lambat jam 23:59 ya, lewat email ya. Ini tugasnya ya. Oke, dari tugas ada yang ditanyakan? Ada ya, sudah paham semua ya. Nah, sekarang saya share lagi mengenai contoh-contohnya ya, nanti baru kita ke materi tentang pewarnaan ya. Nah, ini tentang contoh-contoh, beberapa contoh sketsa. Nah, jadi sumber foto ya, ini memang perlu dimiliki ya, untuk mendukung detail-detailnya yang bagian tertentu yang mungkin terlewatkan saat kita memandang di lapangan ya. Kalau kita bantu dengan foto kan bisa ditelusur lagi, kita bisa mendeteksi bagaimana yang harus dirampungkan lagi detail-detailnya ya. Kalau ini dengan teknik tinta ya, teknik tinta ya, renderingnya untuk detail suatu bangunan ya, ini juga masih berupa termasuk detail-detail. Jadi gambarnya itu sebenarnya tidak semua harus diwarna ya. Kalau memang kamu mau mengekspos tersebut dengan sketsa tinta, boleh saja. Mau ditambahin warna sedikit juga boleh. Tapi yang jelas representasi dari gambar tersebut. Ini kalau misalkan yang ngambilnya mau interior ya, mungkin detail-detail tangga, karena tangganya mungkin menarik di dalam interior ya, berpadu dengan elemen-elemen yang lain ya. Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan juga tentang detail-detail bagian kolom, ya, pilar-pilar, ya, pada atap, kemudian mahkota atap, ya, menjadi detail bisa
buat sebagai detail arsitektural. Ini hasil fotonya, ya. Berapa hasil foto? Tinggal di duplikasi ke sketsa. Ya. Nah, ini juga kalau memang detail ini berupa fasad, ya. Jadi detail itu bisa komponen elemen, ya, bisa ini fasad, ya. Dalam artian fasad ini adalah area yang menjadi komunikasi identitas pada objek tersebut, ya. Jadi fasad itu adalah bagian muka bangunan, ya, sisi bangunan di bidang luar, ya, yang menjadi nilai estetika, ya, yang bisa menunjukkan itu adalah bangunan rumah tinggal, itu bangunan perbelanjaan, ya, itu bangunan perkantoran adalah dari karakteristik di fasadnya. Nah, ini contoh-contoh beberapa rendering pensil mengenai detail-detail arsitektur pada bangunan, ya. Ini juga sama. Nah, ini juga gitu, beberapa detail dalam bangunan, ya. Fasad, ya, sama. Ini juga gitu. Metode yang dipakai boleh-boleh saja mau tinta, kemudian tambahin dengan pensil warna atau cat air, rendering, ya, menggunakan pensil warna juga, ya. Ini juga sama pensil warna. Nah, ini juga beberapa detail seperti ini menjadi mendukung untuk memperlihatkan karakteristik objek tersebut, ya, dalam suatu rancangan. Ya. Ini contoh-contoh arsitektur fasad juga, ya, mendapatkan detail fasad. Bisa, ya, jadi bisa elemen itu lebih detail pada titik elemen tersebut atau keseluruhan daripada fasad yang memang menjadi irama suatu rancangan, ya. Nah, ini kan detail struktur kisi-kisi, ya, kisi-kisi yang pada sun shading di sini, ya. Jadi membuat bayang-bayang dari efek-efek yang dibuat seperti ini, ya, elemen-elemen pemecah panas, ya, pemecah sinar, ya. Dengan adanya bayang-bayang seperti ini menjadi daerah di dalamnya juga terkurangi panasnya. Dan juga termasuk detail arsitektural mungkin secara bentuk, ya, gubahan massa. Jadi keseluruhan daripada bangunan bisa menjadi penentu daripada suatu gagasan ide yang muncul, ya. Juga sama bentuknya dari struktur sama fasad, ya, bidang-bidang mana yang nonjol, mana yang harus dikurangkan, ya. Renderingnya dengan teknik pensil, warna, ya, dengan tinta. Ini juga kebanyakan juga perspektif. Ya, ini juga. Ini kan bentukan bentuk. Kita lebih pada mengarah ke bentuk-bentuk yang memang menjadi nilai lebih daripada karya rancangan tersebut, ya. Itu dia contoh-contohnya. Oke, sekarang, oh ya, ada pertanyaan nggak tadi? Nggak ada, ya? Cukup jelas, Pak. Sekarang kita ke materi tentang warna, ya. Kalau kemarin sudah belajar memberikan aksen pada ilustrasi tugas dengan menggunakan teknik pensil, warna, ya, sudah dicoba, boleh saja silakan. Nah, yang ini sekarang tentang materi warna, ya. Ini sedikit, besok ada lagi materi yang lanjut tentang warna. Di minggu ke-13 dan 14 masih ada beberapa materi warna. Kita berarti masih ada 2 kali pertemuan lagi, ya. Siap-siap membuat ini, ya, membuat tugas pada UAS-nya, ya, siap-siap membuat portofolio tugas, ya. Jadi yang tugas-tugas dari awal sampai nanti di minggu ke-14 kalian rangkum dalam satu PowerPoint, ya,
diberikan keterangan tugas minggu berapa, nama tugasnya apa, ya, menjadi satu bundel PowerPoint, ya, nanti tinggal di-save ke PDF. Ya. PowerPoint-nya dibikin ilustrasi yang menarik, ya, makanya dari awal sampai terakhir, ya, file-file yang pernah dipunyai itu dirawat dengan baik. Ya. Baik, ini tentang warna. Ya. Warna adalah memiliki unsur seni dan teknologi serta merupakan salah satu bagian yang cukup rumit untuk dikuasai. Karena warna ini kan menjadi indah, ya, makanya kita sebut suatu memiliki unsur seni. Ya. Seni itu kan sebenarnya kan sesuatu hal yang memang memiliki, ya, daya tarik atau memiliki representasi keindahan. Ya. Tentunya juga itu bisa bersifat universal, ya. Seni itu, ya, keindahan juga, ya. Seni fotografi, ya, seni lukis, seni kriya, ya. Banyak sekali, ya, seni tari, ya. Bahkan sampai seni di sajian makanan, ya, seperti membuat penataan makanan, ya, yang supaya menarik produk-produk makanan. Ini kan menjadi sekarang sudah general, ya, seni itu di mana-mana. Fashion juga, ya. Bahkan sampai juga rancangan bangunan, ya, arsitektur itu juga di beberapa daerah lain atau negara lain masuknya arsitektur ke fakultas seni rupa, ya, fakultas seni rupa dan desain, ya, bukan dimasuk di teknik sipil, karena sebenarnya arsitektur itu lebih pada ke bagaimana karakter untuk suatu rancang seni bangunan. Ya, ini juga tadi, ya, merupakan sesuatu yang rumit dan, ya, untuk dikuasai. Karena tadi kompleksitas warna ini, ya, bisa beda orang bisa menjadi nilai yang berbeda-beda, ya. Misalkan dengan warna yang sama-sama warna merah, ya, beda orang beda pengolahannya. Ya, merah itu bisa dimaksudkan untuk membuat ruangan memiliki intensitas yang kuat, ya. Atau mungkin dari yang lain lagi menganggap bahwa warna merah adalah suatu bangunan melambangkan simbol, ya. Entah itu simbol suatu warna merah, misalkan untuk gedung pemadam kebakaran, misalkan. Ya. Jadi warna ini bisa menjadi sesuatu yang universal juga secara seni, ya. Karena kadang-kadang beraneka macam warna ini juga bisa memiliki karakter keindahan masing-masing juga. Ya. Terus yang kedua adalah penguasaan terhadap warna ini sangat mempengaruhi proses dan hasil akhir produksi dari percetakan, ya. Yaitu bagaimana mempresentasikan hasil sebuah karya desain ke dalam bentuk cetak dengan penyimpangan warna yang minimal. Ya. Jadi memang permainan warna, ya, dalam suatu tata rancang ini memiliki nilai representasi yang cukup tinggi. Apalagi kalau kalian nanti di bidang interior, ya, warna sangat pengaruh sekali. Bahkan di dalam desain interior, kalau kamu ada yang mengambil jurusan interior, ya, saudaranya dia ini mempelajari sampai karakter warna. Ya. Warna hangat seperti apa, warna yang sifatnya itu natural seperti apa, warna yang berani yang seperti apa. Yang mengaruhi psikologi juga, bahkan sampai seperti itu, ya, untuk membuat pilihan warna, ya. Tentunya dalam aplikasi suatu bangunan, ya, ruangan. Kemudian hal ini membutuhkan pengertian yang mendalam tentang bagaimana mata manusia mempersepsikan dan melihat warna. Ya. Jadi, beda-beda orang, beda-beda persepsi, ya. Tapi bisa diambil garis tengahnya juga, ya. Misalkan warna hitam, ya, itu lebih kesannya tenang, lebih kuat, ya, dalam intensitas cahaya, serapan cahaya di dalam ruangan, ya. Terus kemudian bermain dengan warna adalah hal yang menyenangkan dan dapat menjadi pengalaman yang menarik, ya.
pengertian yang baik tentang warna dan bagaimana mengaplikasikan ke dalam sebuah karya dapat menolong kita untuk lebih berekspresi dengan pabrik seni kita, ya, atau produk-produk karya seni kita. Ini karena katalog warna sangat sedemikian banyaknya, ya, sehingga sangat bebas sekali untuk menentukan karya rancangan dengan pilihan-pilihan warna yang ada. Ya, apakah itu warna, ya? Ini warnanya biasanya melibatkan 3 unsur, ya, cahaya, objek, sama pengamat. Cahaya ini juga menjadi pendukung intensitas warna, ya. Kalau warna cahayanya meredup, ya bisa saja warnanya menjadi temaram, ya. Tentunya juga warna-warna yang temaram menjadi lebih remang-remang lagi, ya. Ini kan makanya intensitas cahaya ini berpengaruh, ya, pada rancangan. Misalkan kalian merancang suatu ruangan museum, ya, dengan display-display kolektif, ya. Ini biasanya tata cahaya ini sangat direncanakan sebaik mungkin, ya. Cahaya dalam suatu ruang pamer itu, ya, ada sistem cahaya itu dibikin langsung, ya. Ada cahaya itu yang disembunyikan, ya, hidden. Ada juga cahaya itu yang dibikin redup, ya, supaya lebih adem, lebih tenang, ya. Ada kalanya bagian cahaya ada yang dibikin spotlight, ya, untuk memberikan intensitas pada suatu objek, ya, entah untuk menunjukkan elemen-elemen interiornya, ya, sehingga dipasanglah spotlight, ya. Ya, kemudian apabila kita berbicara tentang warna, ya, ini cahaya ini adalah mempengaruhi warna, maka kita akan membahas aspek fisika dari warna, ya. Bila kita membicarakan bagaimana sebuah benda dapat mempengaruhi cahaya, maka kita membicarakan aspek kimianya, ya, dari molekul dan atom benda dan menyerap cahaya. Sedangkan bila kita bicara bagaimana pengamat melihat warna, ya, ini kita menemukan diri kita membicarakan biologi karena hal tersebut, maka warna adalah hal yang cukup kompleks, ya. Mungkin bahasanya terlalu banyak, ya. Penglihatan kita terhadap warna dapat dimanipulasi dengan merubah ketiga unsur warna ini, ya. Jadi tadi, ya, ada cahaya, pengaruh intensitas cahaya, ya, kemudian juga masalah objeknya sendiri, ya, yang dimana itu bisa menjadi bentuk-bentuk yang bisa berbeda tafsirnya, ya. Jadi bentuk benda atau ruangan yang sekiranya itu harus dikondisikan mungkin gelap, ya, warnanya, ya, yang cukup dominan gelap, ya, itu mungkin juga bisa menjadi nilai aktivitas kegiatan di dalamnya, ya, yang tidak membutuhkan warna-warna yang clear atau warna-warna yang cukup terang, gitu kan. Gantung daripada pemanfaatan sistemnya, ya, di lapangannya. Ya, ini teori warna, ya. Warna itu berasal dari cahaya yang disebut spektrum, ya. Ada lagi warna yang berasal dari bahan disebutnya pigmen, ya. Ini bisa dipelajari, ya, warna-warna apa itu spektrum itu seperti apa, ya, merah, kuning, biru. Saya kita sebut RGB. Jadi warna pokok warna yang subtraktif, ya. Cyan, magenta, ya, hijau. Biasa kita sebut CMG, ya. Cyan, magenta, dan green, ya. Nah, ini jenis warna yang primer, ya. Merah, kuning, biru, ya. Kalau kita ingat-ingat suatu pola warna, ya, warna-warna yang dominan atau yang sering kita temukan, ya, itu warna-warna primer, ya. Karena dari warna primer ini bisa menjadi turunan warna-warna yang lain, ya. Bahkan bisa kalau kita menggunakan sistem teknologi komputer itu warnanya bisa menjadi ribuan warna dari hanya 3 warna primer ini. Ya, kita sebutnya kalau kita mau lihat kan dengan warna dalam suatu gradasi, ya. Karena kalau kuning ketemu merah, ya, saat seperti kita lihat di layar ini,
Ini kan kontras. Teman kalau sudah di sistem kita membuat perpaduan warna, ya, mencari warna bisa menjadi gradasi ya, dari merah kuning ke merah ini bisa di tengahnya ada orange ya. Orange ya. Nanti dengan orange tua, orange muda dan seterusnya sampai ke kuning. Demikian juga yang merah ke biru, ya, biru ke kuning ya. Nah, akhirnya seperti ini akhirnya dengan paduan-paduan beberapa campuran yang menjadi gradasi ya, dari kuning ke oranye sampai merah, merah kemudian ke ungu muda, ketemu biru ya, biru kemudian biru muda, ketemu kuning menjadi kehijauan ya, warna-warna primer. Nah ini juga menjadi pengetahuan yang kamu bisa ketahui ya, warna yang menjadi lebih hangat kesannya, yang lebih dingin ya. Karakter warna menjadi karakter psikologis ruangan ya tentunya. Ya, warna yang dipersepsikan oleh manusia sangat berbeda dengan yang dialami oleh binatang ya. Ini juga udah ranahnya udah umum ya. Sebenarnya ini kan untuk menunjukkan bahwa mata kita ini, retina kita itu punya nilai spesifik yang khusus ya, sehingga bisa menjadi penilaian warna ya. Tentunya warna ini kan memiliki filosofi ya, kalau kita sebagai suatu perancang ya yang bermain-main warna ini nilai filosofi ya, entah untuk menunjukkan karakter ruangan ini menjadi megah, menjadi berwibawa, ruangannya menjadi yang mungkin apakah yang meriah, pilihan-pilihannya banyak sekali ya, bisa diterapkan. Kemudian mata manusia ini memiliki 3 jenis reseptor nih ya, warna ya, merah, hijau, biru. Kemudian dan seterusnya ya, nanti bisa dipelajari lagi tentang warna. Ini cara memulai warna ya, ini bisa berasal dari alam, zat kimia ya, itu juga bisa dipelajari lagi. Warna-warna yang ditemukan, kenapa jadi punya ada warna merah sih di suatu pilihan dinding atau pilihan suatu finishing benda ya, jadi mesti harus menjadi nilai daripada suatu representasi objek tersebut. Mau warnanya warna apa ya, mau arahnya untuk konsepnya supaya kesannya itu adem atau kesannya itu menghangatkan. Oke, terus nah ini beberapa warna yang dekat ya. Ini juga yang warna yang dekat juga. Mungkin dari intensitas ini bisa kelihatan juga warna tersebut sudah membawa representasi daripada cahayaannya ya, atau keterangannya. Misalkan biru tua itu dengan kuning muda, ya kan? Pasti kan secara ekspresi daripada warna tersebut ya, itu yang lebih terang yang kuning ya, gitu kan. Tinggal nanti bagaimana mengatur tata cahaya kalau warna tersebut ada di bagian dalam. Ini ya. Nah, ini sampai membuat oplosan warna nih ya, campuran warna yang tadi saya bilang di primer ini ya, merah, biru, kuning ya, sampai nanti menjadi beberapa warna alternatif. Makanya tadi saya itu sampai bisa katalognya bisa sampai ribuan warna hanya dari warna-warna yang primer saja. Nah ini ya, yang primer ya, merah, biru, hijau ya. Ini merah, biru, kuning. Kalau ini warna cenderung monokrom ya. Dari turunan warna abu ya, abu-abu gelap, abu yang sedang sampai yang paling ringan di abu muda cenderung putih. Ya. Ini bisa kita sebut dengan monoton ya, karena masih serumpun, warnanya itu masih serumpun, belum ada crossing antara tadi merah sama kuning jadinya orange.
Ini biasanya dipergunakan pada furniture yang lebih pada sifatnya tematik ya, tematik minimalis, ya, nah industrial ya, warna-warnanya kan yang diambil seperti dominan abu-abu hitam ya. Dan biasanya tanpa ada itu finishing ya. Jadi biasanya dalam satu objeknya itu menjadi rekayasa terekspos ya, materialnya, bentuknya. Ini yang satu warna dengan variasi ini yang tadi saya bilang gradasi, jadi ya karena pencampuran putih ya, elemen warna putih sehingga menjadi ini apa, warnanya itu mulai memudar ya, kalau kita sebutnya adalah gradasi. Ini warna primer ya, ini adalah menuju bagian utama ya, membuat ton warnanya ya secara keseluruhan. Ini bisa dipelajari lagi. Warna sekunder ya, mendekati warna primer. Ini warna highlight ya, kadang-kadang kan kita ini ya apa itu memberikan penanda ya, penanda suatu kaidah rancangan warna ya. Ini sampai di highlight seperti itu ya. Oke, terus warna oh ya, udah ini sampai di literatur. Tadi saya terganggu dengan ada yang mau masuk tadi. Saya mau coba masukkan, malah sudah entah keluar. Oke, seperti itu untuk materi warna. Nanti di pertemuan berikutnya ada lagi materi warna lagi yang sifatnya lebih pada ke beberapa pilihan teknik pewarnaan. Ya, kalian tadi lebih pada dasar ya, warna-warna dasar. Baik, sebelum saya sudahi, ada yang ditanyakan untuk materi yang saya sampaikan tadi? Sudah paham semua ya? Paham, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Berarti sudah pada menyimak semua. Untuk tugasnya, ada yang mau ditanyakan tugasnya? Tugas yang untuk minggu 12, yang 12. Sudah paham juga ya? Pak, mau izin bertanya, Pak. Ya, jadi kita itu menggambar bagian muka bangunannya aja apa interiornya juga? Oh, boleh muka bangunan, boleh detailnya. Ya. Jadi sebenarnya muka bangunanmu juga kita bisa asumsikan sebagai detail karena memang menarik seluruh fasadnya misalkan ya. Jadi kalau misalkan kalian dalam fasad itu memiliki kesan memang lebih menarik daripada hanya sekedar kolomnya saja, tapi secara keseluruhan ternyata fasadnya ini adalah menarik, ya bisa saja digunakan ya, objek sebagai objeknya. Pak, izin bertanya, Pak. Kalau misalnya yang digambar itu atau yang di sketsa itu bagian atap, tapi atapnya yang di bawah itu, Pak, yang di dalam rumahnya. Gitu. Oh iya, yang atap genteng yang di pojok itu ya? Iya, tapi kan di bagian dalamnya gitu, Pak. Biasanya kalau di bangunan-bangunan besar kan ada atapnya tuh kelihatan terbuka. Oh, expose. Iya. Oh, seperti ini ya, apa itu? Joglo ya, joglo. Ya, bukan? Bukan, Pak. Kalau itu kan atap eksteriornya tuh, Pak, yang di dalamnya gitu, Pak. Iya, joglo kan kamu sudah pernah masuk ke apa itu? Balai atau bangunan pendopo ya, pendopo tahu kan pendopo? Oh iya, Pak. Nah, pendopo itu kan kalau joglo ya, kalau kamu pernah masuk kan ada rangka-rangka kayunya itu diekspos, itu juga boleh ya. Misalkan nih mau mendetailkan tentang susunan struktur kayunya, kan kalau dalam pendopo itu struktur kayunya sampai berapa susun gitu kan, untuk menjadi bentuk menjulang tinggi itu di dalamnya ada konstruksi kayunya. Iya, Pak. Boleh. Baik, Pak. Makasih, Jadi Pak. ya, jadi tidak mutlak eksterior, jadi boleh dengan interior ya. Maka tadi kan dalam slide saya tadi ada tangga ya. Bahkan kalau misalkan tadi menarik dari sisi interiornya mengenai apa itu expose rangka atap ya, ketemunya kuda-kuda dengan apa itu dengan kasur, dengan boarding ya, dengan
bagian tumbuhan-tumbuhan yang lain, ya, itu bisa menjadi representasi untuk apa itu detail daripada interior, ya, plafonnya. Baik, ada lagi? Tanyakan. Gimana? Nggak ada yang tanyakan? Paham semua ya berarti ya? Mudah ini contoh, kalau tinggal lihat dari contoh ya, dari beberapa tadi yang kalian dengarkan dari penjelasan saya mengenai tugas itu. Ya. Untuk warna ini yang dimaksud adalah bagaimana menambah representasi karya. Kalau ingin mau dicoba diwarnai silahkan ya, dengan aksen pensil warna, dengan aksen mau cat air silahkan ya. Di bagian-bagian ya, elemen detail tadi ya, mau di bagian fisiknya ya, apa itu fasadnya atau di background-backgroundnya ya, boleh-boleh saja. Seperti itu ya. Sudah absen semua ya hari ini. Oke. Baik, masih ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Pak, mohon maaf Pak, ada beberapa murid yang belum begitu paham sama tugasnya. Boleh minta dijelaskan ulang, Pak? Yang mana? Yang mana? Kurang dengar suaranya, kencengin lagi. Mungkin teman saya ada beberapa yang belum paham sama penjelasan tugasnya. Seperti apa cara pengerjaannya. Boleh minta dijelaskan ulang, Pak? Oh, iya tadi sebenarnya kalau dari awal menyimak mungkin bisa paham ya. Jadi minta mengambil objek dari sebentar saya akan share tadi materi soalnya tadi ya. Soal untuk tugas minggu 12. Ya. Iya, tugas minggu 12 adalah menggambar detail arsitektur dalam suatu bangunan ya, bisa eksterior interior ya. Ini dari sumber pribadi, tidak dari foto di Google ya. Jadi kalian datang langsung ke objek ya, membuat foto ya, difoto melalui handphone. Nah, nanti foto itu di-insert dalam tugas yang dikumpulkan ya, mengumpulkannya kan sketsa itu difoto ya. Nah, itu nanti bisa di-insert foto dokumentasi kalian saat mengambil gambar tersebut ya. Foto bisa foto selfie bisa, atau foto yang kamu sedang berada di depan bangunan tersebut ya. Nanti dicantumkan di pojok kiri kertas itu ya. Jadi kan kertasnya nanti kan setelah difoto kan sebelum dikirimkan ke saya kan bisa kamu edit lagi untuk di-insert gambar objek yang dipilih ya, gambar objek gedung yang dipilihnya ya. Nah, nanti dalam kolom keterangan gambar ya, yang di cop itu dikasih keterangan ya, nama gedung yang dipilihnya ya, misalkan bangunan gedung Bank Indonesia di Jakarta Kota ya, Kota Tua misalkan gitu ya. Atau misalkan mau milihnya di itu apa, di daerah-daerah BSD ya, sebutkan namanya ya, bangunan apa, rumah tinggal. Bahkan kalau mau rumah sendiri yang mau diekspos atapnya tinggal ditulis saja ya, rumahnya di mana, rumah sendiri, kasih keterangan alamat saja ya. Supaya untuk sebagai ini apa itu, bukti bahwa memang objek tersebut adalah sudah disurvei ya. Apa tadi makanya dilampirkan foto identitas diri yang ada dalam objek tersebut, entah kamu foto di depannya, entah kamu foto di sampingnya ya, itu. Terus kemudian pilihan objek arsitekturnya ini yang boleh yang menarik ya, ikonik, monumental. Tentukan sendiri bagian mana yang detail yang akan dijadikan gambar ya, kan kalian bisa mempertimbangkan daya tariknya. Sketsalah detail tersebut ya, dengan teknik ya, bisa pensil, tinta ya, warna ya.
Kemudian dokumentasikan objek detail tersebut dengan kamera. Yang dimaksud adalah untuk backup kalau seandainya ada yang terlupa, ya, entah itu ada lubang jendelanya, entah itu dari sisi warna, entah itu dari dimensi perbandingan dimensinya, ya, bisa dicek dari backup file yang di foto tersebut. Ya. Nah, tentunya juga foto tadi bermanfaat untuk dikumpulkan, insert di lembar yang difoto dari tugas karyanya. Ya. Gitu. Terus kemudian dilanjutkan lagi sketsa finishingnya, ya, membuat sketsa finishingnya, penyelesaiannya bisa di rumah, ya. Waktunya cukup panjang, 1 minggu. Ya. Kemudian dengan tekniknya freehand, ya, seperti itu. Nah, nanti penilaiannya adalah objek yang detail tadi, kita bisa memberikan penilaian, ya, secara objektif juga tentunya, ya. Kemudian arah pandangnya yang dipilih, itu juga menjadi kriteria penilaian, ya. Kemudian proporsional ke media, ya, posisinya landscape atau portrait tergantung hasil dari kamera kamu, ya, waktu memotret, ya, posisinya apakah diedit menjadi portrait atau dirubah menjadi landscape, ya, seperti itu. Kemudian dengan rendering warna dikumpulkan minggu depan, ya, hari Rabu jam 23.59 ke email saya. Itu seperti itu ya tugasnya. Nanti saya share lagi di grup di WA, ya, bisa dibaca lagi. Baik, ada yang tanyakan lagi? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup ya. Oh iya, saya ingin kembali lagi. Apa itu? Sudah pada absen ya? Pak, sudah dilihat belum? Firda Hidayani dia izin, dia sakit, Pak. Oh, coba ditulis di absensi. Saya nanti kan ini mau saya tulis saja di chatting supaya keterangan. Di absensi. Oh ya, si Firda Hidayani ya? Iya.